أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala saya bisa bertemu kembali sudah beberapa bulan kosong. Hari ini kita meneruskan kajian kita yang lalu. Kalau yang lalu masih kita bicara doa iftitah, hari ini kita teruskan, ya mungkin nanti akan masih juga kita bicarakan pada bulan depan, yaitu berkaitan dengan membaca surat Al-Fatihah, atau dalam istilah lain surat Al-Fatihah di dalam sholat. Membahas tentang surat Al-Fatihah di dalam sholat itu ada 4 poin yang atau 4 bagian yang kita bicarakan. Yang pertama adalah ta'awud, yang kedua adalah basmalah, dan yang ketiga adalah amin atau doa amin, dan yang keempat adalah surat Al-Fatihah itu sendiri. Dari 4 pokok bahasan ini itu memang ada beberapa perbedaan di antara kita. Ya, kita harus tahu perbedaan itu supaya kita bisa maklum terhadap adanya perbedaan. Ya, tentunya kita harus memilih yang mana yang kita amalkan. Tapi di lain pihak kita juga harus menyadari kalau mungkin terjadi ada perbedaan di antara kita. Yang pertama yaitu atau bagian pertama
yaitu berkaitan dengan bacaan ta'awud. Kalau ta'awud itu yang pertama, kalau kita membaca surat An-Nahl ayat 98, ayat itu merupakan perintah untuk membaca ta'awud setiap kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya jika kamu membaca Al-Quran maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat ini kemudian menjadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah apakah setiap membaca Al-Quran itu harus dimulai dengan ta'awud, padahal di dalam sholat itu berkali-kali kita membacanya. Taruhlah umpamanya kalau dalam rakaat pertama itu ada 2 kali kita membaca, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan ayat atau surat yang lain. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah sebelum kita membaca ta'awud, apakah kemudian pada saat kita membaca ayat atau surat pada sesudah amin itu apakah masih juga memulai dengan membaca ta'awud? Inilah yang menjadi perbedaan di antara kita. Ada yang menyatakan pada saat akan membaca ayat atau surat sesudah membaca surat Al-Fatihah itu ada yang menyatakan membaca ta'awud dulu, tapi juga ada yang tidak membacanya. Tapi kedua-duanya hanya berdasarkan pada ayat yang tadi kami baca, yaitu fa'idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Jadi perbedaan yang pertama berkaitan dengan bacaan ta'awud. Yang kedua yaitu lafadz ta'awud. Lafadz ta'awud itu ada banyak, ya, banyak. Paling tidak ada 4 yang bisa kita tunjukkan. Yang pertama yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafadz ta'awud dari perintah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud yang biasa kita baca dan rasanya ini yang paling masyhur di antara kita, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud ini itu ada 2 pendapat. Yang pertama ini, pendapat yang pertama berbunyi seperti yang tadi saya baca, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
ta'awud ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis itu berbunyi seperti ini. An Abdurrahman ibni Abi Laila an Mu'ad qala. Dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'ad, ia berkata, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba ahaduhuma. Ada dua orang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saling mencela. Ya, saling mencela. Kemudian faghadiba ahaduhuma, maka salah satunya marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan lau qalaha dhahaba ghadabuhu. Sungguh aku tahu kalimat yang andaikan kalimat itu dibaca, dhahaba ghadabuhu, hilang kemarahannya. Artinya kalau kalimat itu dibaca, marahnya bisa hilang. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya jika marah kemudian membaca ta'awud, yang ta'awud itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan bisa hilang. Hadis inilah yang digunakan dasar lafaz ta'awud, ya, lafaz ta'awud, dan ini yang paling masyhur, dan itu bisa kita baca dalam Musnad Ahmad, nomornya 21.095. Tetapi dalam hadis ini ada nama Abdurrahman bin Abi Laila Yasar yang oleh Yahya bin Ma'in dinyatakan laisa bisai'in, dan itu bisa dibaca dalam Tahdhibut Tahdzib juz 5 halaman 166. Artinya hadis ini dhaif. Hanya persoalannya apakah hadis ini nanti bisa digunakan sebagai pegangan atau tidak, itu nanti pada saat kita bicara kesimpulan. Sesungguhnya masih ada lagi yang berkaitan dengan ta'awud yang ceritanya sama, dan itu bisa kita baca dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang biasa para ahli hadis jika dua orang ini mencantumkan dalam hadisnya kemudian disebut muttafaqun alaih. Dua imam hadis sepakat dalam hal hadis itu. Tetapi dalam hadis ini itu juga oleh para ahli hadis dinyatakan dhaif karena ada satu sanad yang bernama Sulaiman bin Mihran, yang Sulaiman ini oleh Abu Dawud dinyatakan dhaif, ya, dhaif, dan itu bisa kita baca dalam Mizanul Iqtidal juz 3 halaman 315-316. Jadi kaitannya atau berkaitan dengan bacaan ta'awud itu sesungguhnya dua hadis yang bisa kita tunjukkan, kedua-duanya dhaif. Yang kedua yang masih hampir sama lafadznya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim.
bunyi lafaz ta'awud itu, tapi kita rasanya jarang membaca ini, rasanya jarang, dan saya tidak pernah menemukan orang membacanya, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minas syaitonir rajim. Lafaz ini bisa kita temukan dalam Ibnul Mundir di dalam Al-Ausatnya, juz 4 halaman 169, di mana sesungguhnya hadis ini berkaitan dengan langsung membaca Al-Quran. Hadis itu berbunyi seperti ini: An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu qoblal qiraah, Rasulullah membaca sebelum membaca Al-Quran maksudnya. Ya, Al-Qiraah itu adalah yang dimaksud adalah qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Yaitu a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Dalam hadis ini Ibnul Mundir menyatakan bahwa Rasulullah itu membaca a'udzu billahi minas syaitonir rajim ketika membaca Al-Quran. Tetapi wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar membaca ketika mau membaca Al-Quran itu, Ibnu Umar membaca Allahumma inni a'udzu bika minas syaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Kalau hadis kalau ta'awud yang pertama, yaitu a'udzu billahi minas syaitonir rajim, itu marfu sampai kepada Rasulullah karena disandarkan kepada kana yaqulu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dan itu berarti marfu sampai kepada Nabi. Tapi yang kedua yang berbunyi Allahumma inni a'udzu bika minas syaitonir rajim, ini mauquf, hanya sampai kepada Abdullah bin Umar, ya, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa memang ada perbedaan, tapi perbedaan dari mana lafaz itu. Nah, ternyata kita bisa menemukan bahwa yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu dari Rasulullah, tetapi yang Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim itu adalah dari Abdullah bin Umar. Tetapi mohon maaf, dalam hadis ini juga ada 3 nama yang oleh ahli hadis dipersoalkan, yaitu nama Ishaq bin Yazid Al-Hudali. Menurut Ibnu Hajar majhul, tidak dikenal orangnya. Dan itu bisa kita baca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 1 halaman 224. Berikut yang kedua, yaitu Abdur Razak bin Hammam bin Nafi', yang nama panggilannya adalah Abu Bakar. Menurut An-Nasai fihi nadhar, padanya ada pandangan, dan itu menurut ahli hadis termasuk dan tergolong hadis dhaif. Dan itu bisa kita baca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 213 216. Yang ketiga ada nama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, nama panggilannya adalah Abu Sulaiman Al-Basri. Menurut Al-Bukhari dia itu fidzu'afa, dalam kelompok nama yang masuk kategori dhaif. Menurut Ibnu Ammar itu dhaif, dan itu bisa kita baca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 61 63. Artinya hadis ini juga dhaif, ya, dhaif. Yang kedua.
Tapi sesungguhnya sama-sama. Kalau kita masih atau kita membaca yang marfu' tentunya masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernyataan itu juga bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud 4149, dan itu bunyinya juga masih sama, ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim. Yang kedua, jadi itu tadi kalau disimpulkan, yang pertama itu sekalipun berbeda itu masih pada kesimpulan bahwa ta'awudz yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua atau ada juga yang membaca a'udzu bisami'il alim minasyaitonirrajim. A'udzu bisami'il alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Ya, dari setan yang terkutuk. Kalau lafadz ini bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud 667. Hadis itu berbunyi an Aisyah wa takarol ifka, dari Aisyah, dan dia menyebutkan ketika terjadi berita tentang peristiwa Aisyah yang hilang itu, qalat, ia berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kasafa an wajihi. Rasulullah duduk, ternyata Rasulullah menyingkap mukanya, membuka mukanya. Wa qala a'udzu bisami'il alim minasyaitonirrajim. Dan Rasulullah membaca a'udzu bisami'il alim minasyaitonirrajim. Diteruskan membaca ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ya. Itu artinya bahwa hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah ketika membaca innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum itu dimulai dengan membaca ta'awudz a'udzu bisami'il alim minasyaitonirrajim. Dan karena ayat ini dibaca pada pertengahan ayat, maka Rasulullah tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah, hanya membaca ta'awudz. Itu yang. Tetapi hadis ini juga dalam sanadnya ada nama Ja'far bin Sulaiman. Menurut Bukhari fi du'afa, dalam hadis kelompok hadis dhaif, Ibnu Amr menyatakan dhaif. Jadi hadis ini yang berbunyi ta'awudz a'udzu bisami'il alim minasyaitonirrajim itu juga dhaif. Kemudian alternatif yang ketiga, yang ini juga sering kita dengarkan, ada beberapa mubaligh yang juga membaca, yaitu a'udzu billahi sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini juga sering kita dengarkan para mubaligh kita membaca ta'awudz sebelum membaca ayat, itu a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaan, tipuan dan bisikannya. Ya, dari godaan, tipuan dan bisikannya. Artinya supaya kita lepas dari godaannya, tipuannya dan bisikannya. Tentang ta'awudz yang ketiga ini itu bisa kita baca dalam hadis Tirmidzi nomornya 225.
hadis itu agak panjang, ya hadis agak panjang. Yang bunyi hadis itu adalah An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara tsumma yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka tsumma yaqulu Allahu akbar kabira tsumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Sebelum membaca ya surat Al-Fatihah ya. Itu karena pada saat sholat lail Rasulullah membaca dalam doa iftitahnya membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, dan kemudian diteruskan dengan Allahu akbar kabira, kemudian membaca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Tetapi hadis ini juga ada dua nama yang dhaif, yaitu Muhammad bin Musa bin Nafi Al-Khurasi, nama panggilannya adalah Abu Abdullah Al-Basri, menurut Abu Dawud dhaif. Abu Dawud menyatakan dhaif. Yang kedua ada nama Ja'far bin Sulaiman Adz-Dzubai, itu tadi oleh Bukhari dinyatakan dia termasuk fi dzu'afa dalam hadis dhaif. Oleh karena itu maka bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya ada 3 macam doa ta'awudz itu. 3 macam, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bisamiil alim minasyaitonir rajim, dan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Tetapi kalau kita telusuri sesungguhnya semua lafaz ta'awudz yang kami sebutkan itu dalam hadis dhaif. Akan tetapi kalau kita lihat ayat Al-Quran sebagai perintah untuk membaca ta'awudz, yang paling dekat dan mendekati daripada perintah untuk membaca ta'awudz ketika akan membaca Al-Quran, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 98 yang dinyatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Memang ada ayat yang lain yang mendekati tapi agak jauh, yaitu dalam surat Fussilat ayat 36 Allah menyatakan begini, bunyi ayat itu adalah faidza yanzaghunaka minasyaiton nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Agak jauh memang. Jadi memang a'udzu bisamil alim, tapi fasta'id billahi ya innahu was-sami'ul alim. Jadi terbalik ya, sehingga inilah yang kemudian akan lebih tepat kalau sama-sama lafadznya dhaif, yang paling mendekati ayat adalah yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu maka tidak salah kalau kita selama ini membaca ta'awudz dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah barangkali pembahasan yang pertama kaitannya dengan ta'awudz, yang insya Allah pada bulan depan kita akan bicara basmalah. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.